Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Pi Network lagi, terkhusus mengenai Pi Channel ya. Di sini ada beberapa informasi-informasi yang saya rasa sangat penting sekali untuk rekan-rekan semuanya simak dan jangan di skip-skip ya. Di sini berhubungan dengan update Pi Channel teman-teman sebelum pembukaan pada tanggal 25 Agustus ya. Yang mana di sini beberapa waktu yang lalu sudah terjadi diskusi secara internasional yang diikuti oleh 58 negara teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan informasinya secara detail ya, dan di sini akan saya sampaikan beberapa rinciannya ya teman-teman, seperti yang dikutip oleh beliau yang sudah mengikuti konferensi ini teman-teman, atau sudah mengikuti voice chat secara internasional ya. Langsung saja kita ke pokok informasinya. Di sini poin-poin yang bisa diambil teman-teman. Yang nomor satu, Pi Channel Internasional memberikan hak kuasa penuh terhadap Pi Channel dari setiap negara untuk melakukan transaksi dengan mengikuti regulasi dari Pi Channel Internasional sebagai pusatnya ya, dan launching sesuai arahan dari Pi Channel Internasional tanggal 25 Agustus mendatang teman-teman, menyesuaikan waktu setiap negara. Artinya di sini pihak Pi Channel Internasional juga memberikan kuasa penuh terhadap Pi Channel yang ada di berbagai negara ya. Untuk Pi Channel Indonesia ini juga bisa teman-teman, tetapi untuk regulasi kita mengikuti regulasi dari pusat, Pi Channel pusat ya. Nah, kemudian yang nomor dua, di sini Pi Channel sebagai marketplace yang tidak mempunyai andil dalam hal mengatur harga dari barang yang disediakan vendor, karena itu diserahkan kepada vendor ya, dengan mengatur dua hal. Jadi di sini informasi yang kedua, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa pihak Pi Channel tidak terlibat dalam masalah harga ya. Dan di sini mengacu kepada dua hal, yaitu mengikuti nilai konsensus $314.000. Kemudian yang kedua, yang B ya, mengikuti nilai pengembangan kripto, artinya bisa mengacu pada nilai yang berkembang sebelum konsensus $314.000 ya. Artinya di sini untuk masalah harga ini masih ditentukan oleh pihak vendor itu sendiri teman-teman. Semoga teman-teman semuanya bisa memahaminya ya. Kemudian di sini informasi yang ketiga, Cina sebagai pusat perdagangan dunia mempunyai komunitas terbesar Pi Network ya. Cina merupakan pembentuk konsensus yang tertinggi yang didukung berbagai elemen yang siap mendukung nilai konsensus. Namun setiap negara atau vendor tidak diharuskan mengikuti nilai konsensus ya, karena ada pilihan lain dan juga sesuai dengan kemampuan oleh vendor di setiap negara. Jadi ini merupakan poin yang juga sangat penting sekali untuk rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di berbagai negara ya, yang menyimak konten ini. Teman-teman harus memahami bahwa untuk masalah harga dikembalikan untuk sampai saat ini ya, masih dalam tahap awal, itu masih sesuai dengan kemampuan para vendor-vendor lokal tentunya teman-teman. Kemudian di sini yang nomor 4, pihak vendor dilarang keras menjual barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk ya. Jika itu dilanggar, maka akun akan di-banned dan tidak bisa lagi berjualan di Pi Channel teman-teman. Jadi di sini pihak Pi Channel secara internasional dengan sangat tegas dan keras ya. Nah, ini tidak boleh menjual barang dengan sembarangan yang tidak sesuai dengan deskripsi produk ya. Jadi di sini pihak Pi Channel sangat mengutamakan dari segi kualitas produk teman-teman. Jadi tidak sembarangan dalam berjualan di dalam marketplace internasional ini ya. Kemudian di sini nomor 5 ya, update nomor 5, poin nomor 5 teman-teman. Berapapun harganya, fee tetap 0,01 ya sebagai gas fee atau sebagai biaya transaksi ya teman-teman. Artinya vendor harus memperhatikan dengan teliti penetapan harga yang akan berhubungan dengan penarikan Pi di dompet platform nantinya. Ini sesuai dengan berita-berita yang sebelumnya, santer ya. Jadi untuk biaya transaksi masih 0,01. Kemudian poin yang nomor 6, untuk biaya ongkir ya, Pioneer membayar dengan Pi setelah dikalkulasi oleh vendor. Untuk saat ini ongkir yang dibayarkan vendor ke pihak ekspedisi menggunakan mata uang fiat ya, karena Pi Carrier belum melakukan launching teman-teman. Jadi di sini untuk biaya ongkir untuk saat ini digunakan mata uang fiat untuk pembayarannya teman-teman. Nah, karena di sini Pi Carrier belum melakukan launching ya. Nah, itu sebagai informasi teman-teman yang saya rasa sangat penting sekali untuk rekan-rekan pahami secara bersama-sama ya.
Tentunya kita sebagai para pionir-pionir Pi Network yang mendukung daripada ekosistem ini, kita harus mengetahui informasi-informasi ini secara lengkap teman-teman, dan agar nanti ke depan kita bisa melakukan barter dengan sangat jelas ya, sesuai dengan arahan dan regulasi yang ada, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi itulah poin-poin yang bisa ditangkap ya dari keikutsertaan dalam konferensi Pigeon Mall Meet Twitter pada malam tanggal 20 Agustus kemarin teman-teman. Dan di sini sangat mantap sekali ya, seperti yang sudah saya utarakan tadi teman-teman. Oke rekan-rekan, saya rasa informasi ini sangat jelas sekali ya. Ada 6 poin diantaranya teman-teman, yang mana di sini sesuai dengan konten-konten yang sudah saya bagikan sebelumnya ya, dan itu sangat sejalan dan relevan sesuai dengan yang ada di sini teman-teman. Jadi untuk poin yang saya rasa ada sedikit perbedaan ya, di sini poin yang nomor 6, di sini untuk masalah ongkir atau pembayaran teman-teman, di sini masih menggunakan mata uang fiat ya, karena di sini untuk Picarir ini belum melakukan launching teman-teman. Itu saya rasa informasi tambahan ya. Dan untuk informasi-informasi yang tadi saya rasa teman-teman juga mungkin sudah sebagian banyak pionir-pionir sudah mengetahuinya ya. Nah ini sebagai informasi yang sangat mantap sekali teman-teman, dan saran dari saya selalu klik tombol petirnya ya, agar rekan-rekan tidak kehilangan koin Pi teman-teman semuanya. Dan rekan-rekan yang memiliki referral atau memiliki tim ya yang tidak aktif, ini saran dari saya agar dihubungi, karena di sini Picoin ini ke depan akan bernilai sangat tinggi sekali teman-teman, karena di sini Pi Network ya, sesuai dengan konten saya yang sebelumnya, ini masuk 10 besar top cryptocurrency yang trending di dalam Twitter teman-teman, yang sudah diikuti oleh sebanyak 1,55 juta ya, di bawah Binance teman-teman. Artinya walaupun Pi Network ini masih berusia di bawah 5 tahun, tapi memiliki perkembangan komunitas yang sangat besar dan sangat cepat sekali ya. Jadi jangan disia-siakan, nanti ke depan pionir akan bisa melakukan barter dengan koin Pi teman-teman, dengan syarat teman-teman harus melewati KYC ya. Maka dari itu untuk rekan-rekan yang memiliki referral ya, sekiranya yang tidak aktif bisa dihubungi kembali teman-teman. Itu saran dari saya ya. Nah karena di sini banyak sekali mungkin pionir-pionir yang meragukan project Pi Network ya. Dan semakin hari waktu yang menjawab bahwa Pi Network ini adalah proyek yang sangat realistis dan proyek yang benar-benar realistis teman-teman. Jadi proyek nyata, bukan mimpi, bukan omong kosong, bukan halluer ya. Dan jangan hiraukan para haters, para halluer, para bebek-bebek dungu di luar sana ya, itu biarkan saja. Ya rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silahkan klik like, dan jangan lupa jika teman-teman memiliki pendapat silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.